Ini saya koneksikan dulu folder bahan praktiknya. Nah, di sini untuk bahan praktiknya ada area kajian, curah hujan, jaringan jalan, jumlah penduduk, dan tutupan lahan. Jadi untuk yang pangan ini mungkin kita butuhkan tutupan lahan, jumlah penduduk, sama jaringan jalan ya. Sama area kajian mungkin kita inputkan saja. Untuk curah hujan nanti buat menghitung yang eh, sektor air ya. Nah, ini ada data bobot Bapak Ibu. Jadi bobot ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Untuk menghitung bobot-bobot tiap tutupan lahan terkait dengan persebaran penduduknya gitu. Nah, ini kalau kita coba lihat, ini ada bobot jalan dan juga kelas tutupan lahan. Nah, kalau kita open, saya coba open ya, open table. Nah, jadi dia untuk bobot-bobot ini misalkan ada kategori jalan dengan jalan setapak, nanti bobot untuk menyebar penduduk itu sebesar 0,15 gitu. Seperti itu. Ada jalan arteri, kolektor, lokal, dan juga jalan lain. Nah, ini adalah bobotnya. Nah, kalau kita lihat lagi yang tutupan lahannya, nah di sini permukiman 0,27, pertanian lahan kering 1,4 0,1,42, sawah 0,27. Nah, ini ya mungkin yang rancu ya dari aturan atau pedoman yang ada ini ya. Nah, untuk persebaran penduduknya malah ada di sawah gitu. Nah, ini baik aturan ya, baik pedoman gitu. Nah, ini kita cuma ikuti saja. Nah, kalau misalkan nih Bapak Ibu mengasumsikan, masa sih di sawah ada penduduk gitu ya, dengan saya hanya menggunakan yang permukiman saja nih, ya udah, nggak apa-apa ya. Berarti ya permukiman aja dipakai gitu. Berarti ini dikosongkan, tidak masalah gitu. Tapi kalau misalkan diasumsikan, ini baik pedomannya ya, Bapak Ibu ya, karena ini kita gunakan yang pedoman dari KLHK itu. Mungkin itu. Nah, ini kita tinggal adopsi saja. Nah, sekarang ini kita biarkan saja dulu ya. Nanti kita akan lakukan join gitu. Nah, sekarang langkah pertama mungkin kita coba lihat jumlah penduduknya. Bisa dilihat dulu ya tiap-tiap data, propertiesnya gitu. Nah, ini jumlah penduduknya di tiap kecamatan. Lalu untuk jumlah penduduk mungkin saya rasa tidak ada masalah ya. Bisa didapatkan dari data BPS gitu, sudah terupdate gitu tiap kecamatan. Nah, ini untuk tutupan lahannya. Nah, terkait dengan data tutupan lahan, Bapak Ibu, ini saya dapatkan dari KLHK ya, untuk data tutupan lahannya. Tapi kalau misalkan ada data sektoral gitu, gitu yang lebih detail, mungkin akan lebih bagus juga bisa digunakan. Tapi kalau misalkan ada juga data hasil klasifikasi tutupan lahan, nah itu tidak masalah juga ya. Yang penting nanti terdefinisikan nih, mana permukiman, mana sawah, lalu mana perkebunan, mana mungkin area tutupan lahan yang menghasilkan pangan, seperti itu. Nah, ini ada jaringan jalan juga. Kita coba open attribute table. Di sini ada banyak ya, ada jalan setapak dan lain sebagainya gitu. Nah, ini untuk area kajian. Nah, pertama kita buat grid dulu Bapak Ibu. Grid. Nah, nanti grid itu yang menjadi acuan kita ya. Jadi kita tidak merubah grid dari tiap-tiap geometri gridnya. Nanti kita gunakan spatial join ya untuk mendapatkan informasi kayak tutupan lahan itu kita join ke dalam grid tersebut gitu. Terkait jumlah penduduk juga kita join ya ke dalam grid tersebut. Nah, ini ada di aturannya, di referensi yang eh, di link Google Drive ya, Mas, ada di sana. Jadi bisa dilihat. Oke, saya coba tampilkan dulu ya di referensi itu. Sebentar.
Hmm. Oke. Oke, mungkin nanti ya coba saya carikan. Oke, mungkin nanti saja saya coba carikan. Kita lanjut saja dulu. eh Nanti kita coba share ya. Tapi di folder referensi itu ada banyak ya. Nanti coba dibuka saja. Saya lupa nama ininya, aturannya. Nah, selanjutnya kita buat grid dulu ya, Bapak Ibu ya. Baru nanti kita lakukan join data gitu. Nah, untuk ukuran gridnya, di sini tuh kita gunakan yang 150 kali 150 ya. Nah, Bapak Ibu ke geoprocessing saja, nanti cari grid ya, grid index gitu. Atau bisa juga menggunakan yang fishnet. Nah, kalau yang fishnet di sini tuh ada cuman grid fishnet ya. Nah, nanti di sini itu untuk cell size-nya ini itu perlu dikalkulasi ya. Kayak misalkan saya inputkan nih, saya akan membuat grid seluas area kajian ini ya di wilayah ini gitu. Nah, ini kita inputkan saja di eh ini output ya. Berarti bentar ini berarti output filter class. Oke, di sini ya berarti extend-nya itu seluas area kajian gitu. Nah, ini koordinat sistemnya geografis, Bapak Ibu. Nah, kalau satuannya di sini berarti itu derajat gitu. Nah, kita kan bingung ya mendefinisikan satu derajat itu berapa meter gitu. Nah, itu sih yang mungkin tantangannya ya. Atau misalkan kalau mau dirubah dulu ke project gitu, atau ke UTM gitu ya, untuk koordinat sistemnya, ini nanti kan satuannya meter gitu. Bisa juga. Tapi di sini kita gunakan saja yang grid index. Sama saja hasilnya. Grid index fitur gitu. Kita eh, create mungkin ya. Create. Oke, yang ini ya. Create grid index fitur. Nah, kita inputkan fiturnya nih di sini. Nah, ini kita coba simpan gridnya ya. Saya coba simpan dulu. Saya coba buat olah datanya. Nah, ini kan gridnya namanya grid penduduk ya. Rapikan. Lalu di sini kita bisa milih nih satuannya gitu. Berarti eh, lebar gridnya misalkan 150 kali tingginya ini juga 150 gitu. Nah, untuk ini kan dia nanti menyesuaikan ya dengan area kajiannya berapa banyak row, kolomnya juga seperti itu. Nah, sekarang ini tinggal di running saja Bapak Ibu. 150 meter kali 150 meter ini tinggal di run. Nah, ini sudah terbuat. Nah, hanya saja kita perlu melakukan klip juga ya berdasarkan area kajian karena dia eh, tetap mempertahankan kotak-kotak ini ya, tidak mengikuti batas administrasi ini karena kita
tentukan dia itu 150 kali 150. Berarti kita klik dulu untuk grid penduduknya ini, biar mengikuti area kajian yang kita miliki. Memang tantangannya kalau grid ini, nanti grid yang ada di perbatasan ini, dia tuh tidak sempurna nanti gridnya ya. Karena memang dipotong oleh area kajian gitu. Tapi tidak masalah gitu ya. Kita klik saja untuk gridnya, klik lalu diinputkan grid penduduknya tadi gitu. Ini dengan area kajian. Nah, kita save. Bisa saja tidak di save ya, disimpan di sini, tapi biar lebih rapi ya. Kita coba simpan saja grid penduduk yang diklik gitu. Oke, tinggal di running. Nah, yang di bawah di remove saja ya, karena kita gunakan yang diklik gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi gridnya ini nanti tidak sempurna, tapi tidak masalah seperti itu. Nah, selanjutnya kita inputkan informasi terkait dengan tutupan lahan dan juga jaringan jalan. Tapi sebelum kita inputkan kedua data ini, kita akan mengambil bobot-bobot terkait dengan bobot penduduknya ya. Nah, seperti itu. Kita inputkan ke data vektor tutupan lahan dan juga yang jaringan jalannya ini, Bapak Ibu. Atau bisa dulu nih diinputkan yang jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk diinputkan ke grid ini gitu. Nanti tinggal dihitung. Tapi kita coba joinkan dulu data tutupan lahan dengan bobotnya dulu ya. Nah, selanjutnya saya coba ke Excel-nya tadi. Nah, ini ada bobot jalan dan bobot tutupan lahan ya. Kita coba yang tutupan lahan dulu diinputkan. Yang ada dolar di belakangnya ini ya Bapak Ibu. Ini diinputkan juga. Nah, selanjutnya ini tinggal di join saja. Tutupan lahan dulu ya. Klik kanan, nanti ada join and relates gitu. Ya udah, nanti kita add join. Lalu diinputkan mana field yang berisi keterangan yang sama gitu. Jadi di data tutupan lahan kita itu ada jenis tutupan lahan, di data Excel-nya ini juga ada yang keterangan yang menjelaskan itu tutupan lahannya gitu. Berarti kalau yang di data Excel-nya ini nama field-nya itu jenis tutu ya gitu. Nah, ini berarti yang sama juga jenis tutupan lahan. Nah, dia nanti akan terbaca. Nah, ini tinggal di OK-kan saja. Nanti dia bobotnya ini sudah terinputkan ke sini. Kita coba open attribute table dulu. Coba dilihat. Nah, ini ya kalau permukiman berarti dia 0,27 gitu dan seterusnya ya. Nah, jika sudah, ini kita ekspor ya Bapak Ibu ya. Diekspor dulu data, ekspor gitu. Nah, kita save. Mas Fikri izin Mas. Ya, ya Mas, dipersilakan. Mas, saya agak ini eh, miss yang di sini Mhm. boleh diulang lagi nggak Mas? Soalnya yang untuk menjoinkan itu kan untuk menggabung mengisi data tutupan lahan dari bobotnya Mas ya. Mhm. Ya, jadi Nah, oke, konsepnya itu jadi kita punya data Excel gitu ya. Ya, data Excel ini tuh yang menjelaskan kayak bobot-bobotnya tadi gitu. Misalkan dari kategori jenis tutupan lahan apa, itu bobotnya sekian gitu. Nah, itu kita joinkan ke data vektor ya. Jadi untuk data bobot ini sebenarnya dia basisnya Excel ya. Kalau kita coba cek di data aslinya, ini kan base-nya tuh datanya tuh Excel gitu, data bobot ini ya. Nah, ini bobot penduduk. Nah, ini ada kelas tutupan lahan. Nah, yang pada intinya syarat untuk melakukan join data
itu ada indikator kesamaan dari kedua data ini. Misalkan dari data Excelnya itu ada yang menjelaskan tutupan lahan gitu. Ya udah sama, berarti dari data vektornya kita ini itu harus ada juga atribut yang menjelaskan di sana itu ada field tutupan lahan juga gitu. Sehingga dia ngebaca mana parameter yang sama atau nomenklatur yang sama gitu, nanti akan otomatis terjoin. Dia terjoinnya itu secara keseluruhan ya, kayak kalau ada kolom-kolom di sebelah-sebelahnya juga, itu dia akan tergabungkan gitu. Seperti itu. Nah, caranya tadi kan saya coba remove all join saja ya, remove all join. Tapi saya rasa kalau tutupan lahan ini kan cuma sedikit ya Bapak Ibu, cuman ada 3 ini, mungkin bisa diinputkan secara manual juga gitu. Tapi kalau misalkan dia banyak, ya mungkin lebih bagusnya secara otomatis join kayak gini ya. Tapi kalau misalkan dia sedikit, cuman ada 3 tadi, ini mungkin bisa di dissolve, nanti di inputkan manual saja gitu. Tapi tidak apa-apa ya, kita belajar untuk cara melakukan join data. Nah, ini klik kanan di data tutupan lahannya, lalu ada join and relate, sini diklik yang add join gitu. Nah, nanti diinputkan fieldnya nih, field yang menjadi indikator kesamaannya, yaitu adalah jenis tutupan lahan ini kan. Nah, ini nanti akan otomatis terbaca nih di join fieldnya. Dari join table-nya itu adalah yang kelas tutupan lahan dolar ini ya, gitu. Nanti fieldnya juga sama, jika sudah ini tinggal di OK-kan, gitu. Nah, kalau kita cek atribut table-nya, nanti sudah eh, tergabungkan nih untuk bobot-bobotnya itu, gitu. Seperti itu. Nah, ini tinggal di export saja datanya. Karena kalau kita lakukan pengolahan dari data hasil join, ini nanti akan error gitu. Nah, sehingga kita lakukan export datanya. Kita ekspor, kita simpan, data olah. Ini bobot tutupan lahan ya. Diokekan. Nah, ini kita coba cek ya, open attribute table. Nah, seperti ini. Jika sudah, mungkin kita akan lakukan, ini saya delete saja ya Bapak Ibu ya, karena tidak dibutuhkan, di delete saja. Nah, kita butuhkan kan hanya 2 bobot ini ya. Nah, berarti sekarang yang tutupan lahan, apa, yang jaringan jalan nih Bapak Ibu, kita join untuk mengambil bobotnya ya. Nah, klik kanan, join and relates, add join. Berarti kita pilih di sini, kita ganti join table-nya menjadi yang bobot jalan ya. Nah, ini input field-nya berarti yang menjadi kesamaan adalah kalau di data vektornya ini namanya remark, kalau di join field-nya berarti kategori jalan gitu. Yang menjadi indikator kesamaan. Caranya bisa dicek dengan open attribute table-nya ya Bapak Ibu. Misalkan di sini nama field-nya remark gitu. Tapi kalau yang di data Excel-nya itu berarti kategori jalan gitu. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, ya udah tinggal di OK-kan. Kita coba cek nih di data apa atribut table-nya itu. Nah, ini jika sudah masuk bobot-bobotnya, ya udah kita ekspor ya. Klik kanan, lalu data, ini export fitur. Kita save. Olah data ini berarti bobot jalan ya. Nah, kalau di OK-kan, OK-kan juga. Nah, kita sudah dapatkan 2 bobot ini. Nah, ya udah tinggal kita joinkan saja Bapak Ibu. Kita lakukan join seperti itu. Oke, kita tinggal cari namanya spatial join ya. Spatial join. Nah, yang analisis tools ya. Ya udah, berarti target fiturnya itu adalah grid penduduk klip. Kita joinkan dulu dengan misalkan yang pertama bobot jalan nih. Seperti itu, bobot jalan. Lalu di sini saya tidak usah save ya.
Karena nanti kita akan masih lakukan join juga dengan bobot tutupan lahan gitu. Berarti ini adalah apa grid grid bobot jalan ya. Seperti itu. Lalu di sini kita pilih join operationnya itu one on one ya, one to one gitu. Jadi nanti tiap-tiap grid ini hanya boleh mengisi satu informasi saja gitu. Jadi tidak usah banyak ya. Jadi dia hanya mengambil satu informasi kayak misalkan di sini dilalui oleh jalan eh, kolektor gitu. Ya udah nanti dia akan mengambil jalan kolektor walaupun di sini juga ada jalan setapak ya. Nah, ini memang kekurangannya nih. Jadi dia hanya bisa memilih satu kategori saja nanti terkait dengan jalannya. Apakah dia masuk kategori kolektor atau setapak. Nah, nanti mungkin yang kita mainkan di match optionnya ini Bapak Ibu. Apakah misalkan dia yang eh, paling banyak dilalui yang akan diadopsi gitu ya. Berarti kalau misalkan yang banyak dilalui nanti pilih yang largest overlap gitu. Yang overlapnya paling banyak gitu. Tapi nanti saya takut ada kesalahan ya. Yang kita coba saja, kita gunakan yang intersect saja ya. Tapi kalau misalkan nanti hasilnya ini, berarti ini kalau dilihat kan yang lebih panjang ini yang kolektor ya, yang kolektornya gitu. Nah, ini kita gunakan yang intersect gitu metodenya. Lalu join operationnya itu one to one seperti itu. Nah, ini tinggal di running. Ini kita coba cek nanti. Ini dia tuh jadi apa ya? Oke, jalan kolektor ya tetap ya. Nah, oke tidak masalah. Kita biarkan berarti ini sudah sesuai. Ini jalan kolektor. Nah, selanjutnya berarti ini kan sudah kita dapatkan ya, sudah diinputkan ya Bapak Ibu ya untuk eh oh ya, tutupan lahannya belum masuk ya. Kita biarkan saja nanti tutupan lahan terakhir ya. Nah, sekarang berarti kita joinkan yang tutupan lahan. Oke, sebentar saya coba cek kategori jalan. Oke, sudah masuk ya. Nanti yang sekarang yang tutupan lahan. Berarti kita ambil grid bobot jalan, diinputkan di sini. Lalu kita ambil yang bobot tutupan lahan, inputkan di sini. Kita ganti grid bobot jalan dan juga tutupan lahan. Nah, join operationnya one to one. Kita gunakan yang intersect juga gitu. Udah tinggal di run. Nah, udah kita dapatkan. Ini saya remove saja ya, biar tidak banyak. Ini di remove. Nah, sekarang kita coba lihat nih yang grid bobot jalan dan juga tutupan lahan ya. Nah, ini di remove saja yang tidak perlu Bapak Ibu kayak pick number dan lain sebagainya ini di remove saja. Oke. Nah, ini kan sudah ada ya jenis tutupan lahan, bobotnya gitu. Nah, ini kita delete juga. Nah, sekarang sorry ini saya harus save dulu ya. Sorry ini saya coba ekspor saja ke folder ya, ke folder biar kalau di sini karena ada save length dan save area ini tuh tidak bisa di-delete kalau misalkan datanya itu ada di default GDB gitu. Nonaktif ya untuk delete-nya. Nah, biar sedikit rapi, tidak terlalu banyak field-field yang tidak kita butuhkan, kita simpan di folder. Caranya klik kanan, export fitur gitu. Nah, ini kita simpan di sini ya, olah data tadi. Berarti ini grid penduduk yang terbobot ya. Udah ada bobotnya, ya udah diokekan juga. Nah, ini memang kita banyak melakukan spatial join nih Bapak Ibu. Karena memang kita mengisi informasi di tiap-tiap grid ini dengan data pendukung ya, tanpa harus merubah apa geometri dari grid-gridnya gitu. Lalu kita open attribute table, tadi kita remove ya yang tidak perlu ya, kayak ini.
lalu objek ID gitu. Ini di remove saja. Nah, berarti kalau misalkan di sini kosong, berarti ini tidak dilalui oleh jalan gitu. Nah, sekarang ini kan kita sudah dapatkan ya bobot dari masing-masing tiap-tiap eh, jalan dan juga tutupan lahan. Kita akan buat field untuk menggabungkan kedua bobot ini gitu. Biar kita gampang gitu untuk mengalihkan dengan total jumlah penduduknya ya. Seperti itu. Ini kita tambahkan add field. Nah, selanjutnya di sini saya namakan bobot total ya. Nah, ini kita pakai double saja, tapi kita batasi di belakang komanya ya Bapak Ibu ya. Cara membatasi angka di belakang komanya nanti setelah dipilih yang double, nanti ada numerik di bawahnya ini ya. Tanda titik dua gitu. Kita pilih numerik, decimal place misalkan dua angka di belakang koma saja gitu ya. Di oke kan. Lalu kita save. Kita butuhkan juga eh, berarti penduduknya ya. Kalau kita coba lihat rumusnya ya Bapak Ibu. Coba lihat rumusnya. Nah, berarti rumusnya itu kan bobot densitas penduduk pada grid I gitu ya, berdasarkan penggunaan lahan dan jenis lahan gitu. Jadi bobot yang akan coba kita gabungkan tadi itu dibagi total populasi di kabupaten tersebut gitu. Baru dikalikan total bobot semua grid ya. Total bobot bobot semua grid. Nah, nanti kita summarize dulu total bobot semua grid itu berapa gitu. Oke, kita kembali ke sini berarti kita tambahkan field penduduk gitu ya. Berarti nanti ini yang mendefinisikan dalam grid tersebut itu berapa penduduk gitu. Ini kita pakai double. Untuk penduduk itu kan saya rasa tidak ada angka di belakang koma ya, dan nol nanti seperti itu. Lalu di save. Nah, sekarang kita terapkan rumusnya. Berarti sebelum kita eh, oke, tidak apa-apa ya kita coba bobot ini kita gabungkan dulu. Berarti caranya kita pilih dulu nih salah satu. Jadi kadang ada juga nih yang tumpang tindih ya. Misalkan ada jalan lain gitu ya. Nah, di sini ada bobot jalan dan juga sawah. Dia tumpang tindih ya. Nah, yang mana nih kita pilih gitu? Apakah misalkan kita inputkan yang sawah atau yang jalan lain gitu. Nah, kalau dalam hal ini mungkin kita lebih prioritaskan kayak eh, tutupan lahan itu kan dia di bawahnya apa jalan dulu kan baru tutupan lahan gitu. Seperti itu. Jadi kita prioritaskan yang jalan, bobot jalannya seperti itu. Karena skala jalan itu lebih detail dibandingkan tutupan lahan gitu ya Bapak Ibu. Nah, berarti caranya kita select by attribute, lalu kita pilih yang remark dulu is equal to yang nol ya, yang sorry yang is not equal to yang ini. Berarti selain data yang kosong, artinya selain data yang kosong itu akan terseleksi. Berarti data yang terisi kan yang terseleksi gitu. Seperti itu ya eh, penjelasannya. Lalu di sini diokekan saja. Nah, berarti seluruh grid yang memiliki informasi terkait dengan jalannya, karena bobotnya ini akan kita inputkan ke bobot total gitu ya. Ya udah, tinggal diklik kanan di bobot totalnya, lalu calculate field. Oke, kita tunggu ya. Nah, kalau sudah kita ngebentuk model persebaran penduduk ini gampang nanti untuk yang selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi berarti kita inputkan yang bobot saja ya. Bobot ini. Ini berarti artinya adalah bobot jalan gitu. Ini di oke kan. Nah, berarti sekarang sisanya itu adalah bobot jenis tutupan lahan gitu ya. Caranya kita select by attribute lagi. Kita pilih yang bobot total is equal to yang kosong berarti. Yang nol ya. Nah, yang nol berarti itu jadi bobot tutupan lahannya gitu. Nanti klik kanan di bobot total, calculate field. Lalu kita pilih yang
mendefinisikan bobot dari tutupan lahannya, berarti bobot underscore 1 ini ya. Nah, oke Kak. Nah, sekarang dari rumusnya itu kan, oke, oke betul ya. Berarti kalau yang ini dengan tumpang tindih ini, berarti kita pilih yang jalan ya. Nah, kalau misalkan sawah di sini masuk yang sawah gitu, karena di sini kosong. Oke, sudah benar ya. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu nih bobot totalnya itu berapa. Di summarize ya. Caranya diklik kanan saja. Lalu kita pilih yang visual visual explore statistik ya, sorry. Explore statistik. Nah, ini kita cari sumnya ya. Nah, ini jumlahnya. Berarti sumnya itu total bobotnya itu adalah 1798 ini gitu. Ini dikopikan saja. Kita coba simpan dulu ya. Karena itu yang akan kita inputkan nantinya. Oke, ini saya simpan di sini. Berarti ini yang bobot total ya. Sama di bawahnya ini total penduduk ya, Bapak Ibu. Nah, kita cari total penduduknya. Berarti saya coba tambah apa? Ambil yang jumlah penduduk ini ya. Open attribute table. Nah, ini kita coba summarize. Ya, sorry, visual statistik, explore statistik saja. Jumlah penduduknya totalnya itu berarti ini ya. 261.557. Nah, dipastekan. Nah, sekarang kita tinggal kembali ke grid penduduk tadi Bapak Ibu. Kita terapkan rumusnya. Klik kanan, calculate field. Berarti rumusnya itu adalah eh, bobot densitas penduduk ya. Berarti bobot densitas penduduk itu adalah bobot total dibagi bobot densitas penduduk pada grid I. Oke, berarti ini dibagi bobot densitas totalnya itu adalah yang ini. Gitu. Ini dikopikan, dipaste di sini, di dalam tutup kurung dulu ya, baru dikalikan total jumlah penduduknya nih, yang ini. Dipaste di sini. Nah, ini koma ini diganti titik ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya rumusnya. Berarti bobot total, artinya bobot tiap grid gitu, dibagi bobot total seluruh grid gitu. Jadi yang 1798 ini adalah bobot total semua grid ya. Jadi kalau bobot total di sini nanti dihitung tuh tiap-tiap grid gitu, dibagi dengan bobot totalnya baru dikalikan jumlah penduduk total gitu di seluruh wilayah ini gitu ya. Ya udah nanti ini tinggal diokekan. Nanti akan ketemu di tiap-tiap grid itu penduduknya ada berapa. Nah, kita coba eh, samakan ya jumlah total penduduk ini. Caranya kita explore statistik lagi. Di sini berarti penduduknya ada berapa nih? Nah, 261.557. Coba kita kopikan ya, berapa nih selisihnya? 261.556 ya, sama ya, koma ini jadi 1 ya. Nah, sama nih, berarti sudah benar data kita. Nah, sekarang kita sudah dapatkan grid persebaran penduduk tiap-tiap grid ya, berdasarkan grid gitu. Kita coba visualisasikan unique values berdasarkan yang penduduk. Misalkan saya pakai gradasi ini. Nah, ini adalah persebaran penduduk tiap-tiap grid. Kalau semakin merah berarti di situ penduduknya padat gitu. Karena memang mungkin permukiman gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan pangannya nih Bapak Ibu. Jadi kebutuhan pangan itu kan tinggal dikalikan saja ya. Dikalikan penduduk, dikalikan 2100, dikalikan 360 gitu. Kalau
perhitungan kebutuhan. Jadi sangat gampang. Ya udah, dari grid penduduk ini kita open atribut table lagi. Nah, di sini kita tambahkan field kebutuhan, kebutuhan pangan, KB ya, kebutuhan pangan. Lalu di sini kita pakai double. Ini kita batasi angka di belakang komanya, misalkan 2 saja ya. Kalau diokekan, di save. Nah, sekarang ini tinggal dikalikan saja Bapak Ibu. Klik kanan, di calculate field. Ini saya remove. Berarti penduduk dikalikan dengan eh, kebutuhan energi per hari 2100 dikalikan 365 hari dalam setahun. Lalu diokekan. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nih kebutuhan pangannya. Berarti tinggal ketersediaannya nih Bapak Ibu. Nah, berarti untuk ketersediaan itu kita eh, butuhkan data produktivitas pangannya kan. Nah, sekarang di sini saya ada data, sorry. Oke, di sini saya belum tambahkan ya data sawah untuk produktivitas sawah. Nah, di sini sebenarnya di trust ya. Saya coba. Apakah sudah saya bagikan Bapak Ibu untuk produktivitas sawah? Saya coba lihat di sini. Ini sudah ada produktivitasnya. Jadi sebenarnya hanya pada delineasi sawah ya. Misalkan contohnya gini nih. Saya coba ambil dari data tutupan lahan saja ya, dari tutupan lahan. Misalkan saya caranya seperti ini. Misalkan kita untuk mendefinisikan, ini saya delete saja dulu ya. Ini saya delete. Oke. Hmm, kita ambil saja data tutupan lahan. Saya remove. Atribut table lagi. Dia hilang. Ada saya ambil dari yang ada di sini saja. Nah, misalkan kita punya data tutupan lahan nih ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kan ada banyak tutupan lahan nih. Misalkan kita asumsikan bahwa dari tutupan lahan ini yang menghasilkan pangan itu ada kategori tutupan lahan apa saja gitu. Misalkan di sini ada pertanian lahan kering nih Bapak Ibu. Kita bisa ambil juga ya. Tapi nanti kita perlu tahu nih produktivitas atau komoditas apa yang ada di pertanian lahan kering ini gitu. Misalkan kalau ubi gitu atau singkong ya itu perlu dilakukan konversi ya. Konversi kayak eh, berapa kilogram ubi menghasilkan berapa kalori gitu ya. Nah, berapa berapa energi kalori gitu dia menghasilkan satu, misalkan 1 kilogram singkong itu berapa kalori dihasilkan gitu. Kalau beras kan sudah jelas ya bahwa 1 kilogram beras itu setara dengan 3.600 kilokalori gitu. Jadi kalau singkong itu eh, ada, saya coba carikan nanti untuk referensi-referensi itu. Saya masih keliru ya untuk yang apa penempatan referensinya tadi ya. Tapi yang pasti itu ya konsepnya. Jadi ketika misalkan di pertanian lahan kering ini tuh ada komoditas kayak misalkan singkong, ubi gitu. Nah, itu kan satuannya kita harus samakan dulu gitu. Ini kilokalori berarti ketersediaannya gitu. Nah, ini misalkan kita gunakan yang sawah. Ya udah, berarti ini yang sawah ini itu nanti kita hitung produktivitas sawahnya ini tuh berapa gitu. Atau kalau misalkan mau digeneralkan gitu ya, digeneralkan. Tapi biasanya tiap-tiap delineasi sawah ini kan kadang berbeda-beda ya untuk produktivitasnya. Misalkan di sini misalkan 6 ton per hektar atau di wilayah sini misalkan bisa lebih banyak gitu ya, tergantung ya bibit dari eh, padinya gitu. Seperti itu. Nah, sebenarnya dari data
penduduk ini atau grade penduduk ini kan sudah ada juga nih sawah gitu ya, tutupan lahan gitu. Nah, tapi tidak apa-apa kita ambil dari tutupan lahan ini untuk kita hitung terkait dengan produktivitasnya. Misalkan saya ambil yang data sawah nih. Ya udah nanti tinggal saya ekspor dulu datanya, ekspor fitur. Ini saya ganti jadi produktivitas sawah nih. Olah data. Oke, oke. Nah, sekarang ini saya coba ganti ininya mungkin ya, base mapnya ya. Nah, ini saya coba buat untuk produktivitasnya dulu ya. Ini saya explode dulu biar tidak, ini kan berbeda ya. Misalkan saya mau bedakan gitu produktivitasnya, misalkan di wilayah sini berapa gitu. Nah, saya explode saja. Nah, biar enak. Ini kan sudah pisah nih tiap-tiap fitur ya. Saya buat atribut table lagi, lalu ini saya remove. Oke, di save dulu ya. Baru di remove. Nah, saya add field produktivitas sawah. Ya udah, berarti ini tipenya double. Lalu saya save. Nah, misalkan pada wilayah ini itu produktivitasnya, misalkan saya inputkan manual ya, eh 6.000 gitu, 6.000 kilogram gitu ya, atau 6 ton. Lalu misalkan yang ini itu, oke, di apply dulu ya. Ini tuh 7.000 misalkan. Ini kita pakai asumsi saja ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan ada data yang real, itu lebih bagus gitu. Nah, berarti yang sisanya, yang ini ya, berarti yang kosong ini, misalkan ini tuh 5.000 gitu. Ya udah, tinggal di apply. Oke, sorry. Oke. Nah, nilai produktivitas sawah ini kita inputkan ya ke data grid penduduk ini gitu. Caranya ya kayak tadi ya, kita gunakan spatial join. Spatial join grid penduduk bobot dengan produktivitas sawah. Kita gunakan join one to one tadi. Kita save ya. Nah, ini akan ada banyak grade penamaannya ya. Berarti ini adalah eh, jadi pangan ya. Udah langsung namanya ini karena udah udah kita dapatkan nih untuk ketersediaannya, daya dukung pangannya. Udah diokekan, ini di run. Nah, ini ya 1 kilogram beras sama dengan 3.600 kilokalori gitu. Nah, berarti sekarang kita open atribut table lagi. Nah, di sini kita sudah dapatkan produktivitas sawahnya. Ya udah, berarti sekarang eh, kita, oke, berarti ini harus dibuat luasan dulu ya. Karena ini kan tadi untuk sawah ini itu per hektar ya untuk yang 7.000 ini. Berarti saya buat eh, grid lagi untuk menyebar jumlah produktivitas tadi gitu. Berarti saya buat grid untuk luasnya, luas. Ini saya ganti double. Oke, sorry, ini numerik pakai 2 saja. Oke, kita save. Nah, ini saya delete.
Nah, saya tambahkan field lagi ya, sorry. Berarti saya tambahkan field lagi, itu namanya ketersediaan, oke, KT pangan ya, ketersediaan pangan. Ini pakai double, di save. Nah, sekarang ini saya calculate dulu. Kalau grade ini kan tetap ya luasannya sama gitu. Udah kita calculate dulu untuk mendapatkan luasan tiap-tiap grade gitu. Karena luasan dari produktivitas ini kan dia per hektar ya gitu. Ini kita gunakan hektar lalu diokekan. Berarti produktivitas itu dikalikan dengan luasan. Ya udah, ini berarti tiap-tiap grade itu luasannya 2,25 hektar. Berarti produktivitas pangan di tiap grade itu misalkan kalau dia 7.000 berarti dikalikan 2,25 ini gitu ya. Ya udah, di sini berarti ketersediaan pangan dalam kilogram ini. Berarti saya coba calculate lagi produktivitas sawah dikalikan luasannya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang berbeda ya karena dia luasannya itu karena memang ini di perbatasan ya kalau kita klik nah yang tidak sempurna ya untuk area sawahnya. Oke. Nah, sekarang ini kan dalam kilogram ya. Ketersediaan pangan itu dalam kilogram. Nah, sekarang kita konversi dulu ke kilokalori. Kalau mau ditambahkan field juga tidak masalah. Kalau misalkan tetap di sini itu juga tidak masalah ya. Berarti untuk mengkonversi ini menjadi kilokalori berarti tinggal dikalikan 3.600. Caranya diklik kanan, calculate field lagi. Berarti rumusnya kita tinggal ambil saja field ketersediaan pangan ini dikalikan 3.600. Nah, seperti ini. Lalu diokekan. Ya kan otomatis berubah ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Dipersilakan. Mungkin ada yang masih bingung. Nah, ini kita sudah dapatkan ketersediaan pangannya nih. Nah, sekarang ini kan sudah ada kebutuhan pangan. Ya udah nanti kebutuhan dikurangi dengan ketersediaan. Kalau misalkan dalam skala grade, ini nggak masuk. Kalau misalkan di sini tuh kan ada penduduk juga ya. Misalkan di wilayah tutupan lahan yang permukiman gitu misalkan. Sorry, saya coba cari yang misalkan di kawasan permukiman. Nah, kayak gini. Nah, ini kan tetap nanti dibaca defisit kan, karena kebutuhannya ada gitu, tapi ketersediaannya tidak ada. Nah, bisa jadi ketersediaannya ini itu diambil dari sawah yang ada di wilayah tersebut gitu, dalam skala yang lebih luas ya. Nah, kalau dalam skala yang lebih luas berarti kita tinggal akumulasikan saja kebutuhan pangannya ini berapa totalnya, ketersediaannya itu berapa totalnya, gitu. Seperti itu. Berarti nanti kita ketahui di seluruh di wilayah kabupaten ini itu kalau misalkan ketersediaannya apa apa kebutuhannya itu lebih besar, sedangkan ketersediaannya kecil, berarti ya dia defisit gitu. Dia harus mendapatkan suplai beras dari wilayah lain gitu. Seperti itu. Oke, berarti kita bisa menambahkan field di pangannya, ada dukung pangannya. Saya coba ubah menjadi teks berarti. Sorry, saya harus selisihnya dulu ya kita hitung ya. Berarti di sini saya tambahkan field lagi, eh, selisih ya, selisih. Ini kita gunakan double, lalu kita save. Sebelum kita interpretasikan apakah dia surplus atau defisit gitu ya. Berarti kita harus tahu dulu selisihnya. Berarti caranya kita calculate field. Calculate field.
Oh iya, sorry. Ketersediaan ya harusnya ya yang di dulu baru kebutuhan lalu diokekan. Nah, seperti ini. Nah, berarti sekarang interpretasi dari daya dukung pangannya ini kita kalkulit ulang sorry, kita select by atribut ya. Berarti selisih ketika dia kurang dari 0 itu artinya defisit gitu. Kurang dari 0 berarti defisit. Ini kita ke atribut tabelnya. Kita tuliskan, inputkan di informasinya di daya dukung pangannya. Berarti di sini defisit gitu ya. Nah, ini di apply. Nah, selanjutnya berarti kalau yang lebih dari greater than 0 gitu ya, lebih besar dari 0, artinya, oke kita tunggu. Nah, kalau misalkan yang lebih dari 0, itu artinya dia surplus. Nah, ini di apply. Berarti kalau yang misalkan sama dengan 0, berarti is equal to 0 ya. Berarti ini yang seimbang. Ini berarti daya dukung panggilnya seimbang. Nah, di apply. Nah, kita coba visualisasikan nih sekarang. Visualisasi akan tetap dipakai gitu. Nah, ini saya eh, save ya. Nah, ini saya coba visualisasikan dulu nih, Bapak Ibu. Data hasil tadi ya, daya dukung pangannya. Pangan. Nah, ini surplus saya taruh di atas, seimbang di tengah. Oke. Nah, berarti kalau dilihat dari visualisasinya ini memang eh, yang surplus ya yang deliniasi sawah, Bapak Ibu. Seperti itu. Yang defisit ya yang ada penduduknya gitu. Kebutuhannya ada tapi tidak ada supply gitu. Ya bisa jadi supply-nya ya dari yang surplus sawah ini. Tapi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, berarti kita perlu hitung lagi nih. Hitung tinggal dikalkulit aja ya. Summarize-nya. Nah, ini kita coba lihat kebutuhan sorry ketersediaannya dulu ya. Berarti ketersediaannya saya coba explore statistik. Ketersediaan pangannya itu di sini ada segini ya. Nah, saya coba taruh di sini. Ini yang ketersediaan. Lalu kalau yang kebutuhannya berarti add to statistik. Nah, kita kalkulit ya. Berarti kebutuhan pangannya di sini ini ya. Pastikan. Ini yang kebutuhan. Nah, berarti sekarang ini tinggal dibagi saja sama dengan ketersediaan dibagi kebutuhan gitu. Nah, berarti ini masih defisit ya. Ini masih defisit dalam skala yang lebih luas. Kalau misalkan dia sudah di atas 1, berarti dia surplus Bapak Ibu. Karena ini kan apa? Banyak ya kebutuhannya, ketersediaannya hanya segini gitu. Berapa nolnya nih. Nah, mungkin itu. Dalam konteks yang lebih luas, berarti di kabupaten ini tuh dia masuk kategori defisit pangan. Tapi kalau misalkan nih dia ada, kita kan hanya menghitung yang sawah nih ya, Bapak Ibu ya. Tapi bisa jadi di wilayah ini juga ada sektor pangan lain, kayak misalkan dari deliniasi apa tanaman pangan yang lain kayak pertanian lahan kering atau lahan perkebunan gitu ya, seperti itu sih. Nah, bisa ditambahkan. Mungkin metodenya seperti itu ya.